Bab 2781, Petualang Antar Bintang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Hao Fangfang hendak dibawa ke lubang hitam kehampaan, Ye Xuan tiba-tiba ragu-ragu, menyelamatkan dan tidak menyelamatkan, sulit untuk memutuskan. Pada saat dilema, tiba-tiba terdengar suara sistem fagositosis di benak saya. Hei, temukan lubang hitam tingkat kehidupan, apakah Anda menjelajah? Tip, jika penjelajahan berhasil, akan ada peluang untuk meningkatkan gelar Star Traveler. Star Traveler, gelar ini hadir dengan tingkat stabilitas tertentu pada aura alam semesta, mengurangi kemungkinan menemukan retakan di alam semesta, dapat ditingkatkan. Level berikutnya, Star Adventurer. Star Tracker, efek aura dari gelar, berdasarkan dasar asli Star Traveler, akan menambahkan fungsi untuk memberi merek koordinat lubang cacing. Semua kekosongan alam semesta dapat diberi merek, termasuk lubang hitam. Setelah pemberian merek berhasil, selama di bidang kosmik yang sama, setelah membuka fungsi lompatan antar planet level berikutnya, Anda akan dapat mengabaikan jarak kosmik dan melompat masuk dan tiba. Lubang hitam tingkat kehidupan, Star Adventurer. Mengunyah kata-kata ini, Ye Xuan merasa tulus untuk pertama kalinya. Star Trek dapat meningkatkan benda ini. Dia sudah mengetahuinya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu apa peningkatannya. Dia tidak menyangka akan menemui lubang hitam ini secara tidak sengaja, dan dia secara tidak sengaja menyelesaikan aktivasi bersyarat. Pilihannya tidak menegangkan, kesempatan ini, Ye Xuan tidak boleh melewatkannya. Setelah lubang hitam tingkat kehidupan ini berhasil dieksplorasi, maka ketika gelar Star Trek-Man-nya ditingkatkan menjadi petualang antar bintang, Ye Xuan akan memiliki kemampuan untuk menandai koordinat lubang cacing di alam semesta manapun, termasuk lubang hitam. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa bahkan kali ini berhasil ditingkatkan menjadi petualang antar bintang, tetapi Ye Xuan masih hanya dapat mencetak koordinat lubang cacing ini. Mengenai penggunaannya, Anda harus menunggu hingga gelar antar bintang yang melekat pada sistem ditingkatkan lagi di masa mendatang, untuk meningkatkan fungsi lompatan antar bintang yang diperoleh, dari area manapun dalam bidang kosmik yang sama, abaikan jaraknya, buka lompatan lubang cacing, dan langsung mencapai tanda tanah koordinat. Dan sekarang Ye Xuan, bahkan gelar berikutnya setelah Star Tracker, masih sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak peduli apa, kemampuan sistem ini tidak boleh dilewatkan, dan pesawat kosmik yang sama akan tiba di kejauhan tanpa terlihat sesaat pun. Ini adalah pintu belakang super, terlalu curang. Dalam gumaman itu, Ye Xuan bahkan membuat keputusan, menggigit giginya, dan segera memacu lubang itu, berubah menjadi pita tak terlihat, bergegas ke depan lubang hitam yang kosong. Pada saat yang sama, itu juga membuat balasan positif kepada sistem untuk menentukan eksplorasi. Tak lama kemudian, suara sistem fagositosis terdengar lagi. Hei, misi eksplorasi lubang hitam kehidupan dibuka. Batas waktu, 3 hari. Persyaratan penyelesaian, sebelum batas waktu terakhir, temukan ibu kekosongan di lubang hitam kehidupan. Apakah hanya 3 hari? Dengan suara ini, seluruh hati Ye Xuan tiba-tiba tenggelam. Lubang hitam berongga yang begitu luas, sistem hanya memiliki 3 hari untuk mengeksplorasi, yang terlalu sulit untuk menjadi seseorang. Apa yang disebut ibu kekosongan? Apa bentuknya? Dan mengapa bagian depan lubang cacing ini disebut lubang hitam kehidupan, dan saya masih belum mengetahuinya. Begitu dia membaca ini, dia tiba-tiba tersenyum dan tersenyum. Namun, saat ini, jelas bukan saatnya untuk memikirkan situasi tersebut. Karena dengan kecepatan lubang, bagian depan awan cacing taring ada di depan Anda. Jika Ye Xuan tidak menembak, maka ada selama lebih dari 10 tahun, barang-barang itu akan dipecah secara paksa ke dalam lubang hitam oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Ye Xuan akhirnya akan masuk, dia bisa memasuki kapal perang dan memasuki tubuh secara langsung, tetapi itu jelas dua konsep yang sama sekali berbeda. Lubang hitam kehidupan juga merupakan lubang hitam, jatuh ke dalamnya dengan daging dan darah. Bahkan jika tidak mati, saya khawatir akan terjadi delaminasi. Satu pemikiran tentang ini, Ye Xuan bahkan menoleh untuk melihat sisi tebakan, apakah ada yang pasti untuk menyelamatkannya sebelum orang itu dibawa ke lubang hitam. Meskipun nyamuk kembali ke nyamuk hitam, 2 orang yang telah ditebak dan Naboshan telah ditinggalkan di dalam gua. Adapun mengapa mereka tidak menemukan Gunung Nebo, alasannya sangat sederhana. Dia hanya berada di tahap keempat lubang hitam. Tebakan, itu adalah kesempurnaan agung tingkat 9. Tidak masalah.
Tebakan Ba mengangguk, tidak ada omong kosong, dan bentuk tubuh itu tiba-tiba menghancurkan lubang imajiner. Ketika itu muncul lagi, itu kebetulan berada tepat di atas awan cacing yang terdiri dari binatang cacing seperti kepik hitam. Kemudian, Hao Fangfang yang panik menangkap tangannya. Pada saat yang sama, ada juga beberapa binatang berkulit hitam seukuran awan serangga di bagian bawah awan serangga yang melompat dalam sekejap, menggigit kaki tebakan Gu, dan benar-benar tergantung di tubuh. Meskipun yang terakhir menderita sakit, tetapi tidak berani tinggal, langsung berteleportasi, dan segera pergi keluar tubuh pesawat ulang-alik gua. Ye Xuan membuka hak untuk menyambut pertama kalinya. Ah, lepaskan aku, bantu aku. Pada saat berikutnya, suara gemuruh gila Hao Fangfang yang berlebihan terdengar di kabin bagian dalam Dongsu Shuttle. Orang ini jelas ketakutan, dan serbuannya belum pulih. Alis Ye Xuan berkerut, bahkan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia berkata tanpa amarah, "Oke, tidak ada binatang berkepala 3 yang tergantung di tubuh, dan tidak ada yang namanya seluruh tubuh. Hantu, petik 2, apa, tidak cemburu, aku masih hidup, percayalah, Lun di rumah masih hidup. Hei, di mana ini? Siapa kedua orang ini? Ups, bagaimana dengan orang ini? Apakah tidak ada yang bisa digantung pada 3 binatang buas kosong itu?" Ketika saya mendengar suara Ye Xuan, Hao Fangfang yang gila dan sombong akhirnya kembali ke jiwa, dan kemudian berbalik untuk melihat lingkungan di sekitar tubuhnya. Wajahnya longgar dan segera melayang lagi. Kejutan Ye Xuan yang sudah dikenalnya. Warna, saya bertanya tanpa henti di tempat. Ye Xuan tidak memperhatikannya. Pertama kali dia melihat 3 binatang buas berkepala kosong yang masih tergantung di paha. Pada saat yang sama, suara bisikan dari sistem fagositosis juga terdengar lagi. Itu sangat sering untuk sementara waktu, dan setiap kali isinya di luar harapan Ye Xuan. Hei, selamat kepada tuan rumah. Menemukan Void Scoop, apakah akan menangkap? Kali ini tidak terkecuali, Ye Xuan langsung tertegun. Pasukan Void, apakah 3 orang yang tergantung di Gu menebak? Jelas itu adalah binatang buas yang dikosongkan, bagaimana bisa menjadi pasukan hampa? Dengan pertanyaan ini, Ye Xuan langsung memacu kekuatan spiritual, berubah menjadi kantong jaring spiritual yang tak terlihat, dan berguling ke 3 binatang buas yang dikosongkan. Tak lama kemudian, 3 binatang buas berkepala 3 itu terbungkus jaring spiritual, meninggalkan tubuh Gu yang sudah ditebak, mencabik-cabik sepotong kecil daging dan darah, sambil diseret oleh Ye Xuan ke depan. Jika dilihat lebih dekat, jenis pemakan ini disebut kekosongan sendok, dan bentuknya pada dasarnya sama dengan kepik pada umumnya. Hanya saja ukurannya besar, ada yang persegi dan lingkaran penuh, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Yang lebih aneh lagi adalah, menurut hasil kontak dan persepsi spiritual Ye Xuan, meskipun ketiga orang ini memiliki tubuh yang besar, mereka jelas bukan daging dan darah, tulang keras, dan sedingin es seperti sejenis mineral logam mati. Setelah beberapa penelitian, akhirnya saya tidak menemukan apapun. Ketika Ye Xuan segera menanggapi sistem, karena dia tidak dapat menyebutkan namanya sendiri, dia membiarkan sistem yang melahap itu masuk ke dalam tubuh dan kemudian mengautentikasi. Segera, 3 regu hampa yang dibungkus oleh jaring kekuatan spiritualnya menghilang tanpa suara. Saat berikutnya, nada pikiran Ye Xuan berdering lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah. Tangkap Void Scoop 3, level 2 bintang dan 2 sendok, 2 sendok. Ye Xuan menemukan bahwa dia telah menerima 3 prajurit kekosongan yang telah diserahkan ke sistem fagositosis di dalam tubuh. Sendok-sendok itu memiliki jejak yang berbeda di punggung mereka. Mereka sangat rumit, dan mereka tampak dingin dan tertegun. Seringai rata-rata, tetapi sangat suram, itulah sebabnya Ye Xuan mengabaikannya sebelumnya. Meskipun hasil identifikasi sistem tidak terlalu rinci, kecuali untuk nilai 3 prajurit kekosongan, tidak ada yang lain. Tetapi Ye Xuan tidak menyerah, tetapi di perpustakaan informasi yang melekat pada sistem fagositosis. Mulai pencarian, dan langsung cari dengan pasukan hampa sebagai kata kunci. Secara umum, selama itu adalah item atau kehidupan yang telah disentuh oleh sistem fagositosis, bahkan jika tidak ada data dalam basis data yang dilampirkan ke sistem, itu akan diisi ulang sesegera mungkin setelah kontak pertama. Ini jelas sama. Ye Xuan ingin mencari informasi yang baru saja ditambahkan sistem ke basis data. Berdasarkan ini, dia akhirnya mendapatkan pemahaman umum tentang apa yang disebut pasukan virtual ini. Void Scoop dibagi menjadi 9 tingkatan menurut jumlah jejak di bagian belakang sendok,
dari sendok tingkat terendah hingga 9 sendok tertinggi. Objek ini berada di antara tubuh yang hidup dan tubuh yang tidak hidup. Itu adalah anak perusahaan dari sumsum ibu kehampaan. Itu dapat menelan kehampaan alam semesta dan diserap ke dalam tubuh, dan itu akan menjadi ibu dari kehampaan. Itu akan tumbuh dan berkembang. Setelah melihat informasi ini, Yesuan tiba-tiba terbangun. Ternyata pasukan hampa ini hanyalah produk sampingan dari kekosongan ibu, meskipun Yesuan tidak menemukan hubungan apapun dengan bentuk dan fungsi kekosongan. Informasi, tetapi satu hal sekarang baik-baik saja, yaitu, karena pasukan kekosongan ini semuanya melekat pada apa yang disebut kekosongan bahasa ibu, bahkan energi yang diperoleh oleh kekosongan alam semesta dan yang keadaannya tidak diketahui semuanya diumpankan kembali ke kekosongan ibu. Kemudian, Yesuan hanya perlu menelusuri tanaman merambat, Anda akhirnya akan menemukan ibu hampa yang mereka andalkan. Tampaknya batas waktu 3 hari yang diberikan oleh sistem tampaknya sepenuhnya memadai. Satu pikiran tentang ini, Yesuan tiba-tiba bersemangat, tidak terlalu lama menunda, langsung menyalakan lubang di benaknya, seperti meteor yang jatuh di kehampaan, dengan cepat jatuh ke depan lubang hitam berongga. Pada saat berikutnya, kegelapan tak terbatas muncul ke permukaan. Lingkungan asli yang bisa melihat bintang redup di kejauhan berubah sepanjang waktu. Tidak ada yang namanya sumber cahaya redup di semua arah. Itu benar-benar berubah menjadi lubang hitam, dan bahkan cahayanya bisa ditelan. Misteri. Selain itu, lubang hitam yang gelap dan tak terbatas ini di dalam lubang, tampaknya menelan sejumlah besar pasukan berongga. Cumi-cumi lubang itu baru saja menyerbu ke dalamnya, dan lambung kapal terus-menerus berteriak. Dalam suara yang padat, untungnya, kapal ini juga luar biasa. Telah digabungkan dengan kapal lubang cacing. Kapal ini dapat menahan gaya penghancuran inti ketika lubang cacing melompat. Fitur ini telah terintegrasi dengan sempurna ke dalam kapal gua. Di dalam tubuh, menurut perkiraan Yesuan, pesawat ulang-alik ini seharusnya mampu menahan kekuatan senjata berongga semacam ini. Jika tidak, dia hanya bisa berbalik dan kembali tanpa daya, dan melarikan diri dari kehancuran gelap ini sesegera mungkin. Tanah. Setelah pengamatan yang cermat, hasil akhir mengonfirmasi spekulasi Yesuan, dan dia segera membiarkannya memasukkan kembali jantung yang ditangguhkan itu ke dalam dada. Di bawah tekanan yang tiba-tiba turun, Yesuan sepenuhnya mendesak gua untuk pergi sejauh mungkin, dan juga memperluas pengetahuan para dewa keluar dari kabin, memperhatikan dengan saksama tren umum dari sejumlah besar tabir kosong. Setelah deduksi dan analisis, setelah sekitar setengah jam sentuhan, Yesuan sangat menyadari beberapa tanda samar, seperti arus bawah di kedalaman lautan. Jika Anda tidak mengaku, Anda tidak akan dapat melihatnya. Meskipun semua void scope tampak kacau, secara keseluruhan, arah gerakan umum mereka pada dasarnya sama. Yesuan menyesuaikan arah pesawat ulang-alik lubang, dan langsung pergi. Tidak ada, apakah Anda mencari sesuatu? Ini adalah lubang hitam kehampaan, kecuali void, tidak ada. Selain itu, kemana perginya 3 binatang buas kosong itu? Sebelum Anda dibungkus dengan kekuatan spiritual, mengapa Anda tidak berkedip? Dan, apa kelas kapal perang pribadimu yang kecil? Kau tidak hanya dapat menahan kekuatan erosif lubang hitam, tetapi bahkan gigi tajam binatang buas itu tidak takut, dan semuanya datang ke markas. Kakak yang hebat, Lun menemukan bahwa dia tidak dapat melihatmu lebih dan lebih lagi. Kau seperti nebula yang jauh dan misterius yang tidak diketahui. Di mana-mana, ada daya tarik yang tidak dapat dijelaskan. Jika kau berada di kaki yang berlumpur, kau dapat membengkak. Di mana? Pada saat ini, setelah keterkejutan itu, Hao Fangfang tampaknya telah pulih sepenuhnya. Melihat bahwa Yesuan selalu sendirian dan membosankan, tampaknya telah melupakan keberadaannya, dan 2 orang kuat dan mengerikan lainnya, itu berubah menjadi akses langsung ke kabin lain. Produk ini, untuk menunjukkan rasa keberadaan, memutar pinggang dan langsung mengenai sisi Yesuan, dan memulai obrolan alami. Minggir, kemudian menjijikkan, aku segera melemparmu keluar untuk memberi makan sendok. Yesuan mengerutkan kening, dan seluruh tubuh merinding keluar, dan mata dingin menghantam pria itu, dan suaranya diseruput ringan. Suara itu baru saja jatuh, dan Hao Fangfang di sebelahnya telah mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya yang tebal dan mulutnya yang lebar, wajahnya penuh dengan keterkejutan, ekspresinya dilebih-lebihkan, dan suaranya berseru dengan gembira, "Wow, surgaku, seekor binatang besar, bukankah itu nenek moyang dari binatang buas yang kosong ini?"
Garis pandangnya dengan jelas menunjukkan bahwa benda itu telah melewati jendela untaian kristal transparan besar di ujung terowongan. Yesuan tertegun, tanpa sadar berbalik dan melihat sekeliling, lalu mengikuti mulutnya tanpa ketegangan. Di garis pandang, sebuah benda hitam dan terang yang lebih besar dari benteng luar angkasa Black Bass muncul dalam kegelapan tak berujung di ujung garis pandang. Meskipun tampak seperti meteor kecil, bentuknya jelas elips standar. Sekilas, benda itu benar-benar tampak seperti telur raksasa hitam yang aneh. Pada saat berikutnya, pikiran Yesuan sekali lagi membunyikan perintah dari sistem fagosit, "Hei, selamat kepada tuan rumah. Temukan bubur ibu yang kosong. Hei, selamat kepada Tuhan. Eksplorasi lubang hitam kehidupan. Selesai, gelar ditingkatkan. Gelar saat ini, petualang bintang. Hei, selamat kepada tuan rumah. Petualang bintang dengan kemampuan untuk mengaktifkan. Apakah itu segera dicap koordinat bertabur bintang? Apakah itu segera diisi dengan kekosongan ibu? Apakah itu segera menangkap pasukan berbintang? Apakah itu segera? Dengan serangkaian perintah pertanyaan sistem yang bergema di benak saya, Yesuan benar-benar terkejut oleh gempa bumi, dan kejutan itu datang begitu tiba-tiba. Kali ini, suara sistem yang tiba-tiba muncul di benak Yesuan sedikit lebih banyak. Yang lebih mengerikan adalah kalimat terakhir diikuti oleh serangkaian pertanyaan, yang membuatnya merasa canggung. Setelah beberapa saat, Yesuan tiba-tiba kembali kepada Tuhan, tetapi tidak terburu-buru untuk segera memberikan jawaban. Lagi pula, masih ada beberapa kebingungan di otak, petunjuknya belum diurutkan. Setelah memperbaiki para dewa, Yesuan sekali lagi memikirkan perintah sistem yang didengar oleh para talenta. Setelah analisis yang cermat, pemikirannya dapat diakses dengan cepat dan jelas. Hal pertama yang dapat dipastikan adalah bahwa telur raksasa berbentuk oval besar yang berdiri di kedalaman lubang hitam gelap di depannya, bukan kebetulan, seharusnya menjadi ibu virtual dari sistem yang disebutkan. Karena kemunculannya, misi Yesuan untuk menjelajahi lubang hitam kehidupan ini akan selesai dengan sangat mengejutkan dalam waktu singkat. Saat ini, gelar sistemnya telah dipromosikan oleh mantan penjelajah bintang kepada petualang bintang saat ini. Dengan kata lain, Yesuan saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menandai koordinat langit berbintang, tetapi bagaimana cara melakukannya secara spesifik, Anda harus memeriksa informasi yang relevan dalam sistem untuk menentukannya. Mengenai saat ini, Yesuan paling peduli dengan dua masalah. Pertama, telur hitam raksasa ini, yang berdiameter setidaknya 10.000 meter dan lebih gemuk dari benteng luar angkasa Black Bass, adalah ibu virtual kosong dari sistem. Bagaimana cara mengumpulkannya, dan apa yang dapat saya lakukan setelah item ini dikumpulkan? Kedua, selain sumsum ibu yang kosong ini, apa arti sistem yang mendorong pertanyaan terakhir tentang apakah akan segera menangkap prajurit Void? Serangga aneh semacam ini tidak hanya memiliki ujung yang tajam, tetapi bahkan alam semesta dapat memakannya. Selain kekuatan penghancur yang luar biasa, Yesuan benar-benar tidak melihat keuntungan lain. Jika Anda benar-benar ingin menangkapnya, bagaimana cara menempatkannya adalah masalah yang sangat sulit. Yesuan bahkan tidak berani membuangnya ke dunia abadi. Ini jelas merupakan sarang semut putih. Memikirkan hal ini, Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengeluarkan perintah pencarian bersyarat ke sistem penelan tubuh. Kali ini, ia membatasi kata kunci pencarian menjadi dua, yaitu ibu hampa dan kalajengking hampa. Perintah pencarian yang sama, Yesuan belum memasuki lubang hitam kehidupan ini, sebenarnya, sudah mencobanya sekali, tetapi saat itu tidak mendapatkan kata-kata tentang ibu virtual. Itu adalah informasi yang relevan dari prajurit Void, yang tidak lengkap. Saat ini, saat sumsum ibu hampa ini ditemukan, menurut konvensi, basis informasi internal sistem fagositosis seharusnya dilengkapi dengan semua informasi yang relevan sedini mungkin. Hasil pencarian keluar dengan sangat cepat, tidak seperti yang diharapkan oleh Yesuan. Dibandingkan dengan yang baru-baru ini, jumlah informasinya jauh lebih besar. Tidak hanya informasi tentang kekosongan dan sumsum ibu tidak lagi kosong, bahkan informasi yang relevan lebih rinci. Di bawah desahan hati yang paling kecil, Yesuan bahkan membacanya dengan saksama dan dengan cepat menyadari semuanya. Sederhananya, yang disebut bubur ibu kekosongan, sebenarnya adalah kristal energi dengan kepadatan tak terbatas, yang dibentuk oleh jumlah kekosongan kosmik yang tak terbatas, setelah tingkat kompresi yang tinggi. Faktanya, ini adalah bukti yang kuat.
Lubang hitam besar tempat Yesuan berada sekarang adalah hasil dari kekosongan alam semesta asli yang dimakan oleh tabir kosong yang tak terhitung jumlahnya. Sumsum ibu virtual di depan sebenarnya adalah alam semesta yang telah dimakan habis. Kekosongan itu terkondensasi. Artinya, seluruh bagian ruang yang luas ini sebenarnya setara dengan diubah menjadi kristal hitam di depan Anda setelah dikompresi secara ekstrim. Inilah esensinya. Adapun kegunaannya, yang terjadi justru sebaliknya, melalui cara khusus. Sumsum ibu hampa ini dapat diubah dari kondisi kondensasi ekstrim saat ini ke kondisi ekspansi ekstrim lainnya. Hasil akhir dari ekspansi ekstrim ini adalah lahirnya bidang kosmik baru. Tentu saja, efek ekspansinya juga dapat digunakan sebagai kekuatan tambahan, seperti dunia abadi Yesuan, untuk mendapatkan ibu hampa ini, dan setelah integrasi sempurna dengannya, suatu hari di masa depan, ketika langit berbintang sedang padat. Ketika mencapai puncaknya, begitu ekspansi terakhir ke ekstrim lainnya terjadi, maka dunia abadi Yesuan akan segera menjadi bidang kosmik baru. Semua ini terdengar seperti misteri, tetapi setelah Yesuan sedikit merenung, dia segera menyadarinya. Ini jelas merupakan teori Big Bang. Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta sebenarnya adalah titik yang sangat kecil dan kecil ratusan juta tahun yang lalu. Kemudian, titik kecil ini meledak dan mulai mengembang dengan kecepatan yang ekstrim. Waktu dan ruang, massa dan energi perlahan-lahan lahir, dan partikel-partikel kecil materi berkumpul menjadi massa materi yang besar, akhirnya membentuk bintang-bintang dan galaksi. Alam semesta sampai sekarang. Namun, saat alam semesta menjadi semakin luas, ia akan melambat dan menyebar semakin lambat. Pada akhirnya, ia akan berhenti total, dan kemudian membusuk, dan perluasan akhir dari Big Bang akan berakhir. Kemudian, perlahan-lahan mengembun ke dalam, dan akhirnya, seluruh alam semesta akan berubah menjadi titik kecil. Menunggu Big Bang berikutnya, berulang kali, siklus keabadian. Tentu saja, bagian depan kekosongan bukanlah produk dari kondensasi alami seluruh alam semesta, itu hanya kekosongan galaksi kecil di alam semesta. Oleh karena itu, bahkan jika bentuk tubuhnya akhirnya mengembun menjadi titik lemah, dan kemudian meledak lagi, sama sekali tidak mungkin untuk benar-benar mengembangkan bidang kosmik yang lengkap. Tetapi setidaknya itu akan memungkinkan dunia abadi Yesuan tumbuh hingga seluas seluruh alam semesta galaksi. Itu sudah cukup. Setidaknya sebelum ini, Yesuan belum pernah mendengar ada orang yang memiliki alam semesta galaksi yang luas seolah-olah dia memiliki senjata ajaib pribadi. Dari sudut pandang ini, kekosongan bahasa ibu di depan langit adalah yang terbaik. Satu pemikiran tentang ini, Yesuan bahkan jika bersemangat, bahkan bernapas sedikit tergesa-gesa, jangan sampai dia akan lahir nanti, hampir tanpa ragu-ragu, segera mengeluarkan perintah untuk merebut sistem dengan paksa. Harta karun semacam ini untuk harta karun, ukurannya sangat besar, dengan kultivasi Yesuan saat ini sebagai alam, jelas itu sama sekali tidak mampu mengguncang, hanya keterampilan sistem menelan yang secara paksa, ada peluang untuk berhasil. Hei, selamat kepada tuan rumah. Raih kesuksesan, dapatkan kekosongan ibu. Apakah itu segera terintegrasi ke dalam dunia abadi? Apakah ini berhasil? Yesuan tiba-tiba terkejut, meskipun diberi jawaban positif, segera bergabung, mulai dengan kecepatan penuh. Hei, selamat kepada tuan rumah. Awal integrasi, kemajuan tidak diketahui. Kali ini, dengan peluncuran resmi integrasi, perintah sistem tidak memberikan data kemajuan integrasi terperinci, yang merupakan awal dari harapan Yesuan. Dengan tingkat harta karun yang begitu besar dan seluruh dunia abadi, kemajuannya dapat disalahkan. Masalah ini hanya dapat ditunda untuk sementara waktu. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Yesuan menoleh ke bagian depan badan kapal dan melihat jauh. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah liar di ujung lubang hitam di luar kapal perang. Pada saat ini, ada pasukan kekosongan dan kesombongan yang diam-diam kosong. Momentumnya menyedihkan dan berkabung, dan itu jelas terkunci di posisi pesawat ulang-alik lubang. Di sini datang langsung keledakan. Ini tidak mengherankan, meskipun pesawat ulang-alik virtual telah membuka susunan tersembunyi, itu masih dalam keadaan tersembunyi. Namun, sebelum sistem fagositosis Yesuan mulai memaksakan kekuatan genggaman, kekosongan raksasa di langit yang jauh. Ketika kristal sumsum ibu diambil dari udara, masih akan ada beberapa jejak yang tertinggal di sepanjang jalan. Dengan keakraban kekosongan kristal ibu, bahkan jika itu hanya sedikit energi sumsum ibu yang lemah,
mereka harus peka terhadap pertama kali, dan dengan cepat mengunci posisi lubang. Alasan mengapa Ye Xuan dikalahkan bukan karena paparan lubang yang tidak disengaja dalam keadaan tersembunyi. Alasan untuk ini adalah bahwa ia telah menyadarinya di antara pikirannya. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kekosongan yang datang ke tempat ini. Sekilas, batang-batang berongga padat di garis pandang hampir berkumpul menjadi lautan hitam yang megah, menyerbu ke dalam gelombang yang mengamuk dan mengalir keluar. Jumlahnya pasti lebih dari 1 juta. Begitu mereka bergegas ke depan, pasukan gelombang yang mengamuk ini, dalam sekejap mata, dapat sepenuhnya menenggelamkan lubang di udara, dan kemudian menghancurkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa di garis depan pasukan jutaan tentara ini, jelas ada pasukan raksasa yang menyentuh lebih dari 1000. Skuadron raksasa ini seharusnya menjadi pemimpin seluruh pasukan dan pemimpin pasukan, dan yang paling tidak mencolok dari mereka hampir 2 meter. Ye Xuan bahkan melihat tubuh seperti bukit kecil, setidaknya selusin meter di atas dan di bawah kengerian. Kerangka berongga terbesar ini jelas unik, di belakangnya, bahkan pemimpin pasukan yang paling dilebih-lebihkan, hanya sekitar 7 atau 8 meter, tidak ada yang sebanding. Anda harus tahu bahwa pasukan berongga biasa hanya berukuran kecil. Ini adalah raksasa yang diduga sebagai sersan kerajaan. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi bisa dibesar-besarkan sampai sejauh itu. Tepat ketika Ye Xuan terkejut melihat ini di depan matanya, suara sistem yang familiar sekali lagi muncul di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah. Menemukan kekosongan bintang 9, apakah Anda ingin mengambilnya? Elang kekosongan, tentu saja, ukuran tubuhnya telah tumbuh hingga tingkat yang mengerikan, dan sungguh aneh jika belum naik ke posisi tinggi seluruh kaisar prajurit. Adapun yang disebut kata 2 bintang 9, itu harus merujuk pada jumlah wajah hantu di belakang kalajengking kosong ini. Sersan bintang 1 adalah yang terlemah, dan pasukan bintang 9 sudah menjadi puncak darah spesies ini. Itu adalah hal yang biasa bagi para elit kelompok etnis. Pada saat ini, saat Ye Xuan menoleh untuk melihat saat itu, wajahnya berubah drastis, dan Hao Fangfang di belakangnya menyadari bahwa itu tidak baik. Dia mengikuti putaran kepala dan hanya mengambil beberapa mata, dan dia takut dan berseru. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang ini bisa datang langsung ke sini? Salah, bahkan kubah hitam hingga mengkilap sudah hilang, itu tidak akan berhubungan denganmu. Bagaimana kamu melakukannya? Apa yang masih kamu sumpah? Bagaimana kamu mencurinya dan kembali? Telur raksasa itu menghilang begitu saja. Orang-orang ini segera muncul pada saat pertama. Mereka jelas diarahkan pada telur raksasa. Diam. Ye Xuan kesal dan membuka mulutnya. Pikiran orang itu yang hancur benar-benar tak tertahankan. Dia bahkan mulai menyesali dorongan untuk menyelamatkan orang itu. Diam, dan keluarga sudah mengingatkanmu juga. Tercengang oleh Ye Xuan, Hao Fangfang hampir takut, lalu dia melebarkan mulutnya, wajahnya penuh keluhan, mulutnya berjongkok, dan dia berbalik ke tempat istirahat di sisi lain kapal. Di masa lalu, gadis banci, bahkan hampir menjadi wanita pemarah. Ye Xuan tersenyum pahit, tetapi dia tidak memperhatikannya lagi. Jarang sekali dia bisa diam. Setelah ragu-ragu sebentar, Ye Xuan dengan cepat membuat keputusan, bahkan jika dia memberi instruksi kepada sistem menelan untuk segera mengambilnya dengan paksa. Meskipun waktunya sangat tergesa-gesa, tetapi Ye Xuan membuat keputusan ini, tetapi juga dipikirkan secara mendalam. Dengan kecepatan lubang itu, jika dia berbalik sekarang, Ye Xuan memiliki setidaknya 80% dari genggaman untuk dapat menyingkirkan akibat dari 1.000.000 tentara ini. Akibatnya, Ye Xuan akan kehilangan kesempatan untuk menandai koordinat langit berbintang pertamanya di lubang hitam kehidupan ini. Sebelumnya, setelah dia secara tidak sengaja menemukan inti virtual telur, dan berhasil menyelesaikan tugas eksplorasi peningkatan judul, sistem segera mengirimkan serangkaian perintah untuk menunjukkan apakah itu segera bintangi koordinat berbintang di lubang hitam kehidupan ini. Koordinat berbintang dapat dicap di mana-mana, tetapi sistem Fagosit telah dipilih di sini, dengan pemahaman Ye Xuan tentang sistem, yang jelas memiliki alasan. Selain itu, Ye Xuan memiliki minat yang sangat kuat pada kelompok senjata berongga ini yang dapat ditelan oleh alam semesta. Jika Anda dapat menyingkirkan puluhan juta nyamuk hitam, dan menyingkirkan seluruh pasukan, pukul mereka dengan keras ke mulut dan tubuh gigi, dan begitu Anda menemukan tulang keras yang sulit, masukkan prajurit langsung ke dalam pasukan. Keluar di garis,
dan keberadaan kecoa akan membuat sakit kepala. Ketika saya memikirkannya, Yesuan menjadi bersemangat. Ketika garis pandang tersapu dari sisi terjauh kapal, seperti pasukan hitam yang mengamuk, hati tiba-tiba melahirkan penghargaan. Sangat disayangkan bahwa tanpa menunggu kebahagiaan liciknya sepenuhnya diberikan, air dingin tiba-tiba jatuh dari hati Yesuan tanpa peringatan apapun, sehingga ia dapat langsung terpana dan benar-benar tercengang. Baskom berisi air dingin ini persis seperti suara sistem yang bergema di benaknya, "Hei, merangkak paksa gagal." Hasil analisis, kadar darah target terlalu tinggi untuk digenggam. Gagal. Setelah 3 kata ini terlintas di benaknya, Yesuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya agak terlalu optimis. Kemampuan paksa sistem fagosit selalu terbatas, tetapi Yesuan tidak pernah mengalami situasi kegagalan di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, ia telah mengabaikan masalah ini karena kebiasaan. Menyadari hal ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum. Karena darah dari kekosongan kosong ini terlalu tinggi, bahkan setelah sistem fagosit mencoba menembak, hasil akhirnya adalah nadanya sangat tidak pasti dan tidak dapat memahami keempat kata ini. Maka masalah ini, saya khawatir saya hanya bisa melakukan ini. Selain antusiasme sistem fagosit, Yesuan benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain yang lebih baik untuk menghadapi kekosongan yang mengerikan ini. Adapun orang-orang yang terbunuh yang membantunya menaklukkan sejumlah besar iblis, Yesuan juga tidak dapat mengandalkan waktu ini. Void Scoop berbeda dari Devil dan Warcraft. Mereka sama sekali bukan daging dan darah, dan mereka bahkan bukan spesies kehidupan nyata. Tubuh mereka sebenarnya adalah kristal energi yang sangat istimewa. Bahkan jika tidak ada organ di otak, apalagi inti pikiran. Dengan kata lain, Yesuan biasa menaklukkan para budak Devil dan kekuatan Warcraft. Itu tidak berguna bagi para prajurit Void ini, dan tidak ada efeknya. Sistem tidak dapat memaksanya. Jejak budak juga tidak valid. Kemudian, untuk menaklukkan kekosongan besar Raja Kosong ini, satu-satunya pilihan Yesuan adalah dengan paksa menekannya dengan paksa. Tetapi apakah ini mungkin? Jangan sebutkan bagaimana kekuatan kekosongan kosong ini diperbaiki. Itu seperti tubuh yang kuat dari sebuah bukit kecil, dan seluruh tubuh dipadatkan oleh kristal energi khusus. Yesuan sama sekali tidak berdaya. Jika tidak ada kecelakaan, bahkan jika itu adalah lubang hitam terbesar ke-8, kekuatan sempurna besar urutan ke-9 dari tebakan Gu, dan tim dewa yang lebih mengerikan bersama-sama, saya khawatir itu tidak dapat mengguncang sisi lain dari tubuh yang sangat keras ini. Selain itu, kekosongan kaisar ini, sebagai kaisar tertinggi dari seluruh kelompok terakota, adalah ranah penyempurnaan dan kelemahan, dan di mana itu bisa menjadi lemah. Terlebih lagi, selain kekosongan ini, yang menarik perhatian Yesuan, ada pasukan besar tentara yang merupakan jutaan raksasa, dan mereka juga datang. Dalam keadaan ini, dengan ketidakmampuan sistem menelan untuk memaksa kemampuan merangkak, Yesuan ingin menaklukkan rencana kekosongan kosong ini, pada dasarnya tidak ada harapan. Sama seperti Yesuan kecewa dengan ini, suara sistem menelan dalam benaknya tiba-tiba muncul kembali. "Hei, selamat untuk tuan rumah." Penggabungan sumsum ibu virtual dan ruang yang menelan berada di jalur yang benar dan sangat cocok. Realisasi awal pembagian sumber daya. Dapatkan 1 kristal hampa, apakah itu pemurnian? Tiba-tiba mendengar nada cepat ini, Yesuan awalnya melirik sekilas, tetapi dengan cepat menanggapi, hanya untuk merasakan bahwa kejutan itu datang begitu cepat, seluruh orang hampir tercengang. Tanpa ragu-ragu, dia bahkan memerintahkan proses pemurnian ke sistem fagositosis. Setelah mendapatkan balasan yang tepat, sistem fagositosis segera mulai memurnikan dan memurnikan. Setelah hanya selusin detik, Yesuan baru menyadari bahwa Haitang sedikit gemetar. Setelah melihat ke dalam, dia menemukan bahwa ada kristal hitam seukuran kacang kuning yang muncul dari udara tipis. Itu harus langsung dimasukkan ke dalam sistem fagositosis setelah pemurnian. Benda ini seharusnya adalah apa yang disebut kristal hampa yang didapat sistem dari sumsum ibu virtual. Pada saat ini, setelah memasuki lautan Yesuan, kristal sumsum berongga ini terbang ke laut untuk pertama kalinya, menggemakan inti spiritual Yesuan. Keduanya terpisah di kedua sisi laut, diam-diam melambat. Berputar, hitam dan ungu, itu juga mencerminkan minat, yang tidak dapat dijelaskan memberikan perasaan harmoni yang sempurna. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa inti sumber spiritual adalah pusat cadangan kekuatan spiritual Yesuan. Pada saat ini, bahkan jika itu diam-diam ditangguhkan di laut, tidak ada perubahan,
tetapi masih memancarkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dan kekosongan kristal sumsum yang menggemakan setengah dari wilayah laut, atmosfer yang tersebar di dalamnya sangat halus dan ilusi. Ye Xuan jelas dapat merasakan keberadaan napas ini, tetapi ketika dirasakan dengan hati-hati, itu menangkap segalanya. Tidak, ada misteri aneh yang membuat orang tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki jejak. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan mencoba memacu kekuatan asal spiritual untuk memperpanjang masa lalu, menyentuh kristal berongga yang tergantung di laut, tetapi tidak menerima respons apapun, seperti menjelajahi batu yang keras kepala. Tidak mau berbesar hati, Ye Xuan mengambil kembali kekuatan roh dan mencobanya dengan kekuatan dewa. Hasilnya masih sama. Dari sudut pandang ini, meskipun napas kristal sumsum berongga ini misterius dan lincah, jelas tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Lebih seperti temperamen semacam hukum jalan yang mengalir, misterius dan tidak dapat diprediksi, misterius dan kuat. Ye Xuan bahkan menduga bahwa kristal sumsum kekosongan ini akan menjadi benda padat dari hukum inti kekosongan alam semesta. Jika memang demikian, nilainya tidak akan terhitung. Dengan itu, Ye Xuan akan menyadari kegelapan alam semesta berbintang ini di masa depan. Saat Anda berada di jalan, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat. Namun, ini semua hanya kata-kata. Sekarang, dia baru saja memasuki dunia berbintang. Bahkan dia telah diperbaiki ke alam. Dia telah menerobos ke langit berbintang kedua sebelum dia berada di depannya. Akar dari alam semesta berbintang ini. Namun, itu adalah masalah yang paling mendesak saat ini yang sedang dia buru-buru. Apakah itu dapat berhasil ditaklukkan? Kristal berongga virtual ini adalah satu-satunya harapan Ye Xuan. Bagaimanapun, seluruh kelompok Nether Vulture, pada kenyataannya, sepenuhnya merupakan produk sampingan dari evolusi diri dari Void Mother Heart. Mereka bukanlah tubuh kehidupan nyata seperti Void Mother Pool. Bahkan tindakan yang melibatkan mereka untuk melahap kekosongan alam semesta seharusnya hanya naluri yang hanya masalah desakan. Sama seperti program komputer, setelah instruksi ditetapkan, program dapat berjalan secara mandiri secara berurutan. Suasana bahasa ibu yang hampa, bagi semua anggota seluruh pasukan, setara dengan kode sumber inti dari program komputer. Tidak ada program, tidak peduli seberapa rumit atau kuatnya, tidak mungkin memberontak untuk menciptakan sumber inti sumbernya. Saat ini, saat kristal sumsum berongga perlahan berputar di lautan Ye Xuan, ia terus-menerus memancarkan suasana misterius. Ye Xuan jelas merasa bahwa ia memiliki sedikit perubahan yang berbeda, sangat lemah, tidak ada cara untuk memahami, tetapi keberadaan yang nyata. Bagaimanapun, kristal hampa ini telah berhasil disempurnakan, dan ia telah memasuki pengetahuannya tentang lautan, pada dasarnya secara keseluruhan dengan Ye Xuan, terlepas dari satu sama lain. Keluarga bingsu awalnya merupakan turunan dari proses evolusi sumsum ibu yang samar-samar. Menghadapi aroma daun Ye Xuan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan, sama sekali tidak mungkin untuk menghasilkan perlawanan sekecil apapun. Mereka bukanlah kehidupan yang cerdas, dan mereka bahkan bukan tubuh yang benar-benar hidup. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kesadaran untuk berpikir sendiri. Dalam menghadapi nafas sang ibu, satu-satunya hal yang dapat dicapai adalah kepatuhan dan kepatuhan alam. Dengan cara ini, ia dapat menaklukkan semua prajurit dengan hampir tanpa usaha, alih-alih kekosongan sang ibu, yang cantik dan berubah, dan langsung menyelesaikan semuanya. Ini jelas merupakan upaya terang-terangan untuk mencuri hari, dan kunci hasilnya adalah tidak ada ketegangan. Hanya memikirkannya, itu sudah sangat mengasyikkan. Dengan harapan yang sedikit diantisipasi seperti ini, kesadaran diri Ye Xuan dengan cepat menarik diri dari laut. Ketika melihat sekeliling, Gunung Naibo dan Baguzen baru saja keluar dari kabin masing-masing, tampaknya karena mereka melihat kekosongan yang jauh di depan kapal dan jutaan prajurit yang bergegas di udara. Di wajah, ada kekhawatiran yang sangat jelas. Meski begitu, setelah keduanya datang, mereka masih hanya menunggu tanpa hasil, menunggu kata-kata, tidak meminta nasihat. Poin ini, Ye Xuan masih cukup puas, lagi pula, adalah budak sihir yang ditaklukkannya, dan Hao Fangfang secara alami berbeda. Namun, meskipun Gu menebak dan Naiboshan tidak mengajukan pertanyaan yang masuk akal, tetapi Ye Xuan tidak berani menunda terlalu lama. Pasukan jutaan prajurit di depan langit telah menjadi semakin dekat, dan waktu sangat mendesak. Sebelum tindakan formal, ia akhirnya harus memverifikasi spekulasinya.
Di antara pikiran-pikiran itu, belum lama ini, saya baru saja masuk ke dalam tubuh dan memberikannya kepada 3 prajurit kekosongan yang diidentifikasi oleh sistem fagositosis. Ketika ia dibawa keluar olehnya, gelombang itu jatuh di depan sosok Yesuan. Para prajurit itu bukan spesies hidup, mereka tidak memiliki kesadaran diri, dan semua yang mereka lakukan sebenarnya adalah ekspresi naluriah. Termasuk menelan kekosongan, termasuk serangan sebelumnya pada bidang bintang lubang hitam, yang diprovokasi oleh gelombang khusus yang membuat mereka sangat tidak nyaman, dan melancarkan serangan. Dengan cara yang sama, area luas dari sistem melahap yang disebut lubang hitam kehidupan ini, dalam kesadaran semua prajurit di seluruh kelompok, seperti tanah air, sarang, dan semua keberadaan bintang lubang hitam ini. Mereka secara naluriah akan dianggap sebagai penyusup, sehingga mereka akan menyerang tebakan Gu, yang sebenarnya adalah naluri dalam mengemudi. Pada saat ini, naluri ini sekali lagi terungkap. Baru saja dilepaskan oleh Yesuan dari dunia abadi, ketiga kepala ini hanya berukuran kecil, dan mereka terlihat sedikit lebih kecil dari wastafel. Bentuk tubuh masih belum jatuh, tetapi ini adalah pertama kalinya pada saat yang sama, saya bergegas ke Yesuan. Mencicit, mencicit, titik 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 titik. Suaranya tajam dan mengungkapkan makna yang tumpul, seperti burung bulbul. Seluruh tubuhnya hitam dan bertinta, bahkan kelopak matanya sama. Biarkan Yesuan saling memandang dan entah mengapa melahirkan perasaan aneh dan aneh. Yang lebih mencolok adalah bahwa ketiga prajurit ini tajam dan tak tertandingi, dan bahkan mulut tajam dari dingin, dan 8 anggota badan seperti bilah. Pada saat ini, Ragu berkepala 3 juga berteriak pada saat yang sama. Mulut tajam panjang dari teriakan menjerit telah terbuka lebar, seperti sepasang potongan tajam, ingin memilih orang dan kehancuran. Kaki dan kaki seperti bilah juga bergoyang, dan ada suara samar menerobos ketidakjelasan. Corong dan anggota badan sendok void, bahkan lambung keras pesawat ruang angkasa pembunuh, tidak dapat menahannya. Topan adalah keberadaan tertinggi dari urutan ke-9 lubang hitam, dan itu masih merupakan tubuh dari tubuh utama. Meski begitu, itu masih di bawah tamparan di wajah, dan 3 prajurit berkulit pendek itu mencabik-cabik beberapa potong daging dan darah. Dengan alam Yesuan saat ini, aku benar-benar ingin dipukul oleh mulut dan anggota tubuh mereka yang tajam. Bagaimana aku bisa membayangkannya? Karena alasan ini, setelah melihat pemandangan ini dalam beberapa tahun yang tiba-tiba, Gunung Nebo dan Paigu yang sedang menunggu saat itu bahkan tercengang, dan mereka siap untuk menembak. Jangan panik, aku baik-baik saja. Yesuan benar-benar takut kedua orang ini akan langsung membunuh 3 skuadron kosong yang datang ke wajah. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan tertinggi dari lubang hitam, dan yang terkuat di antara 3 prajurit kekosongan. Namun, itu hanya pasukan bintang 2, dan itu jelas merupakan keberadaan terlemah di antara seluruh pasukan. Bahkan jika tubuhnya keras, dalam menghadapi kekuatan absolut, hal yang sama hanya dapat dihancurkan. Sekarang, Yesuan harus bergantung pada ketiga prajurit ini untuk memverifikasi apakah spekulasi sebelumnya memang tidak ada masalah. Oleh karena itu, dia akan bergegas ketika dia menyadari bahwa Bagu dan Naboshan ingin menembak. Aku melambaikan tanganku dan tidak ragu untuk berhenti minum. Wen Yan, bentuk tubuh Naboshan dan Bagu tiba-tiba mandek, meskipun terasa sangat salah, tetapi sebagai budak iblis Yesuan, mereka berdua tidak dapat meragukan kata-katanya, menolak. Sambil bersuara dan minum, atmosfer misterius dari kristal sumsum berongga di otak, juga di bawah desakan Yesuan yang disengaja, diam-diam menyebar dari tubuhnya, meskipun tidak terlihat dan lebih rendah bahkan sulit untuk dirasakan, tetapi 3 kepala kosong yang diserbu oleh kemarahan Yesuan, ditangkap dengan sangat tajam sejak awal. Desis, desis, titik 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 titik. Dengan beberapa suara dengungan yang terdengar pendek, ketiga kepala itu bergegas di udara, dan kekosongan pasukan, yang hanya beberapa kaki jauhnya, sebenarnya seperti sebuah janji temu. Tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Kemudian dia turun dan memanfaatkannya. Tidak hanya 8 anggota badan seperti ujung tajam pisau yang menjorok ke perut lantai kabin, bahkan kepala segitiga aneh itu jatuh sebanyak mungkin, alis rendah gerakan yang menyenangkan dengan jelas mengungkapkan rasa menyerah dan kepatuhan yang kuat. Melihat pemandangan ini, kedua sisi Gunung Nabo dan Bagui tiba-tiba membuka mulut mereka dan wajah mereka kusam dan bingung. Adapun tempat istirahat di sisi lain aula kabin, Hao Fangfang tampaknya tiba-tiba melihat hantu,
dan yang dilebih-lebihkan dari yang dilebih-lebihkan itu berseru tak tertandingi, "Ya Tuhan!" Bahkan binatang buas yang dikosongkan pun takut seperti ini. "Tidak ada, bisakah kamu memberitahu Lunjia apa yang kamu lakukan pada mereka?" Dalam wacana, ada arti canggung yang jelas. Ye Xuan tercengang dan tidak tahu apa-apa, dengan bijak memilih untuk mengabaikannya secara langsung, seolah-olah dia tidak mendengar jenderal itu, dan menoleh ke Gu Menebak dan Naboshan. Dua orang melihat ke masa lalu. "Naboshan pergi, Gu Menebak pergi keluar denganku, jika tidak ada kecelakaan." Berbicara tentang ini, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dengan kilatan cahaya di otak, kata-kata di mulut segera berhenti, bahu bergoyang, langsung menarik keluar lubang, tubuh itu baru saja berada di kapal lubang hitam di luar muncul di kehampaan, dan Gu Menebak telah mengikuti. "Panggil." Dengan Ye Xuan mengangkat tangannya, pesawat ulang-alik virtual itu langsung berubah menjadi sosok yang indah, terbungkus dalam suara samar-samar menembus tubuh, dan dia lahir ke dunia abadi. Sejak memasuki lubang hitam kehidupan, hanya setengah hari sebelum bekerja, Ye Xuan telah mengungkap banyak rahasia di depan Hao Fangfang. Masalah ini membuat Ye Xuan merasa tidak nyaman. Dan dua hal yang akan dia lakukan selanjutnya, apakah itu menaklukkan seluruh kelompok Void Buddhism, atau untuk menandai koordinat antar bintangnya sendiri di medan bintang lubang hitam ini, adalah rahasia yang sangat penting, dan sama sekali tidak ada kerugian. Oleh karena itu, Hao Fangfang harus menghindar dan hanya bisa menghindarinya. Kalau tidak, semua orang akan malu di masa depan. Lalu mengapa? Setelah melakukan semua ini, Ye Xuan mendesak otak untuk mengetahui kekosongan Metlar di laut, dan bentuk tubuhnya adalah putaran tubuh, melangkah maju, dan dengan tenang bergegas ke depan. Jutaan tentara memarahi tentara. Sebenarnya ada semacam kebalikan dari ribuan pasukan untuk dilihat. Saya merasa seperti angin sepoi-sepoi yang bebas dan mudah. Karena pemandangan yang terjadi di gua-gua, ikatan pikiran telah berspekulasi samar-samar. Pada saat ini, melihat Ye Xuan bergegas ke pasukan prajurit yang kuat, wajahnya tiba-tiba muncul sentuhan. Warna pencerahan pada saat yang sama ketika pikiran. Itu bodoh, ikatan kaki bukanlah penundaan, dan pertama kali telah menyusul Ye Xuan, hanya dipisahkan oleh jarak, dan seluruh dewa waspada. Bagaimanapun, pasukan kosong yang datang dari sisi yang berlawanan tidak sedikit, dan ada jutaan raksasa. Jika ada perubahan, bahkan jika dia hanya dapat melakukan yang terbaik untuk melindungi kematian dan pemborosan Ye Xuan. Santai, booming, hei, itu juga pada saat ini bahwa sisi berlawanan dari Ye Xuan dan bagus setidaknya 1000 mil dari puncak pasukan, dan ukuran gunung yang besar itu kosong. Pada saat ini, tidak ada tanda-tanda teriakan tiba-tiba. Kengerian dan kengeriannya, lubang hitam yang luas dari lubang gelap itu terguncang, dan suara guntur dan jeritan terdengar dalam sekejap, luar biasa, menyapu. Hampir selangkah demi selangkah, itu juga diikuti oleh perubahan warna sesaat pasca tebakan Ye Xuan, dan suara itu berseru. "Napas ini, apakah itu kekuatan kehampaan? Aku bisa menggunakan suara dan siulan sebagai panduan." Dalam sekejap, aku mengubah kekuatan kehampaan di area lubang hitam besar dan mengubahnya menjadi sangkar. Itu hancur tak terlihat ke segala arah. Ini berarti, bahkan jika itu bukan kekuatan supernatural, itu tidak akan jauh di belakang. Adalah mungkin untuk memahami hukum kehampaan dan memotivasi kekuatan kehampaan. Kultivasinya jelas bukan lubang hitam, setidaknya asal-usulnya. Saat jalan keluar dengan teriakan seru, raut wajah Gu Menebak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan suaranya belum jatuh, dan itu benar-benar lumpuh. Melihat perpecahan itu, aku menoleh ke Ye Xuan dan melihatnya. Kekuatan magis semacam ini yang menggunakan kekuatan kehampaan untuk membentuk penindasan hampir tidak dapat dipecahkan, dan hanya dapat secara paksa merobek kehampaan dengan kekuatan absolut. Sangkar penjara yang dibentuk oleh kekuatan. Saat ini, kekosongan luas yang berjarak ribuan mil telah dipacu, dan kekuatan kekosongan yang tak terlihat telah terkondensasi ke dalam. Semakin dekat, semakin kuat. Jika dekat, seluruh kurungan kekosongan yang terkondensasi akan menjadi sangat ketat, dan itu akan menjadi kekuatan penghancur diri dari lubang hitam, yang benar-benar sempurna, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengguncang titik-titiknya. Jadi, melihat semua ini baru saja dimulai, penghalang kekurungan terlarang masih jauh. Kita harus segera menyerbu keluar. Setidaknya untuk saat ini, semburan penghancuran diri tingkat ke-9 lubang hitam harus berhasil. Implikasinya adalah bahwa itu dimaksudkan untuk menghancurkan diri sendiri, dan untuk bertarung sampai mati,
kita juga harus melindungi ritme pelarian Ye Xuan dari badai. Meskipun hati Ye Xuan tidak dapat dijelaskan, dia tidak ragu untuk menggelengkan kepalanya dan meniadakan saran tebakan bagu. Pada saat yang sama, dia juga menoleh ke pasukan regu di kejauhan kehampaan. Kata-katanya penuh dengan keengganan, hanya 1000 mil jauhnya. Tidak bisakah kamu merasakannya? Waktu masih terlalu tergesa-gesa, kristal sumsum menyebar ke atmosfer misterius di laut, jumlahnya terlalu kecil. Jika demikian, maka kamu hanya bisa mendekatinya. Selama pidato itu, bentuk tubuh Ye Xuan tiba-tiba dicabut, dan posisinya tetap sama. Pasukan jutaan tentara yang datang ke bank datang untuk menghadapi. Panggil. Dalam gelombang itu, Mang Hitam keluar dari pergelangan tangan kiri Ye Xuan. Ketika dia tidak mendarat, itu sudah hitam dan merah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi nyamuk berdarah yang terengah-engah dan ganas. Itu berdarah. Bagaimana mungkin? Itu adalah napas yang terengah-engah, apakah itu titik aslinya? Melihat pemandangan ini, tiran yang tidak terduga itu menebak lagi, dan wajahnya penuh dengan kesedihan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Xuan memiliki seekor nyamuk, dia selalu membudidayakannya sebagai lubang hitam saja. Pada saat ini, alasan mengapa kecoa berdarah muncul akan mengungkapkan perbaikan nyata yang tersembunyi, yang jelas merupakan hasil dari inspirasi sementara Ye Xuan. Hahaha, titik asli, lubang hitam, kesempurnaan agung tingkat ke-9, ditambah pedang sumsum darah ajaibku, jika ini tidak cukup, itu tidak akan menghancurkan penghalang sangkar kosong yang baru saja mulai mengembun, itu sama sekali tidak ada alasan. Sambil mendongak dan tertawa, sosok Ye Xuan masih berada di sisi yang berlawanan. Di kedua sisi, para dewa dan para tiran juga mengikuti dari dekat. Tuan dan pelayan semuanya sedang dalam perjalanan, ditambah pasukan dari pihak lawan. Sepanjang waktu, sangkar kehampaan yang tak terlihat digulirkan. Dalam sekejap, jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menjadi lebih dekat. Sekarang, jaraknya hanya 100 mil. Panggil, hei! Pada saat ini juga Ye Xuan sekali lagi percaya pada tangan itu, dan air mata bintang iblis di dunia abadi langsung dikorbankan, dan berubah menjadi aliran darah yang mengalir ke langit. Bersamaan dengan roh pedang, penjarahan yang menyenangkan dari kekuatan yang berputar-putar, roh pedang darah sihir di dalam, tetapi mengeluarkan suara yang ganas dan ganas, tampaknya aneh. Namun, alasan mengapa Ye Xuan menawarkan air mata darah iblis pada saat ini sebenarnya bukan alasan mengapa darah pedang lahir di pedang itu. Tetapi karena fusi keempat pedang ini, fusi pilihan Ye Xuan adalah biru kecil pahat yang disebut penghalang yang rusak. Harta karun ini memiliki efek magis mengabaikan ruang, dan juga memiliki kemampuan penetrasi yang kuat terhadap penghalang isolasi terlarang pada berbagai susunan. Setelah fusi keempat selesai, semua atribut ini diwarisi dengan sempurna oleh pedang darah iblis, dan situasi ini adalah kesempatan terbaik untuk mencoba. Dalam darah iblis, air mata pedang dikorbankan oleh Ye Xuan, berubah menjadi warna berdarah, dan dalam siulan-siulan yang bergegas ke langit, sebuah kecelakaan tak terduga yang membuat Ye Xuan tak terduga, tetapi pada saat itu, tidak ada tanda-tanda kejadian tiba-tiba. Hei! Suara siulan yang ganas dengan desahan kesedihan yang kuat muncul pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, ada tenda hitam yang sangat kecil hingga ke ujung jarum. Dengan getaran suara dengungan ini, itu langsung menghantam dari Ye Xuan. Dan keluar, angin akan bertiup. Ketika saya melesat pergi, itu lebih dari 10 mil jauhnya dari sekejap mata. Itu meroket menjadi diameter hitam dengan diameter 1 kaki dan panjang lebih dari 1 meter, dan pembengkakan meroket ini jelas terus berlanjut. Terbang gila, bukankah itu tanduk berdarah? Bagaimana situasinya? Adegan yang aneh seperti itu, di tempat itu, aku dikejutkan oleh Ye Xuan, dan tiba-tiba kehilangan suaranya. Ini adalah tanduk raksasa misterius yang diperolehnya dari kedalaman gua suci bawah tanah Gunung Hitam. Bahkan sistem fagositosis tidak mengidentifikasi atribut dan asal-usulnya. Kemudian, itu dilemparkan ke dalam tubuh oleh Ye Xuan, batas. Pada saat itu, tanduk dewa misterius ini tidak hanya dapat menjadi lebih besar dan lebih kecil, tetapi bahkan dengan mudah dilarikan keluar dari dunia abadi. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa dalam proses ini, bukan hanya Ye Xuan yang tidak menyadarinya. Bahkan sistem fagositosis tampaknya sama sekali tidak tahu, jika tidak, nada perintah sistem telah muncul. Booming, tepat ketika jantung Ye Xuan tiba-tiba mulai tertegun, seluruh otak hancur berkeping-keping.
Tanduk dewa yang melesat dengan kecepatan ekstrim telah melonjak, seperti anak panah hitam besar, melesat ke langit. Kemudian, ledakan guntur yang besar datang, dan sangkar kehampaan yang tak terlihat itu benar-benar ditembus tanpa usaha apapun dan benar-benar runtuh. Pada saat berikutnya, tanduk dewa, yang seperti kekuatan, tiba-tiba tenggelam ke bawah, dan puncaknya menunjuk langsung ke langit yang kosong, dari udara ke langit, berjongkok, berteriaklah. Dengan tanduk kalajengking hitam besar yang menyembur ke tanah di bawahnya, lubang hitam di sepanjang jalan tampaknya terkoyak, mengeluarkan suara tajam dan menusuk, dan itu menjadi semakin mendesak. Ini mewakili kecepatan jiwa-jiwa, tetapi telah menanjak dengan cepat. Adegan ini, tidak seperti kekosongan kaisar sebelumnya yang menunjukkan kekosongan hukum kehampaan, menyebabkan adegan guntur yang sangat besar, tidak ada momentum yang begitu menakjubkan. Tetapi suara yang tajam dan tergesa-gesa, aneh dan kosong ini, tetapi entah mengapa memberi orang rasa bahaya ketegangan yang ekstrim, entah mengapa perasaan tidak mampu menghadapinya. Pada saat ini, Yesuan dan bahkan seluruh orang itu sedikit tersesat. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki intuisi yang sangat kuat, yaitu, kepala tanah yang kosong, saya khawatir kali ini saya benar-benar harus melarikan diri. Tanduk raksasa hitam yang berteriak ini begitu ganas dan ganas sehingga tidak dapat disembunyikan, tidak dapat ditahan, satu kalimat, satu sudah berakhir. Hei, tepat saat pikiran Yesuan melintas, teriakan menjerit di depannya juga keluar, dan sepotong kecil lubang hitam dikosongkan, memperlihatkan keputusasaan dan kesedihan yang tak berujung. Teriakan menjerit ini adalah kalajengking kosong yang setidaknya memiliki sudut pandang asli dan sebesar bukit. Yesuan langsung terkejut, meskipun dia tidak optimis tentang kekosongan kosong ini, dia bahkan secara intuitif percaya bahwa pihak lain pasti melarikan diri kali ini. Tetapi bagaimanapun juga, kekosongan ini adalah orang kekaisaran tertinggi dari seluruh kekosongan pasukan, setidaknya dengan titik aslinya. Perbaikan tertinggi, dan tubuh kristal energi yang sulit untuk diekstrimkan, adalah serangan lemah yang berteriak di sudut jiwa hitam saat ini. Apakah itu sangat lemah? Tidak hanya tidak ada kemauan untuk bertarung, tetapi bahkan raungan kemarahan. Meskipun ada teriakan panjang, tetapi siulan-siulan, selain keputusasaan, kesedihan dan sebagainya, penuh dengan emosi yang mengecewakan, tidak ada jejak perlawanan. Segala sesuatu tentang ini terlalu aneh, dan Kaisar Void sama sekali tidak menunjukkan sikap dan reaksi yang seharusnya ada sebagai titik keberadaan yang asli. Perasaan memberi orang seperti semut kalajengking di lingkungan nuklir bintang. Ketika dihadapkan dengan kekuatan penuh keberadaan lubang hitam, ia benar-benar menyerah untuk berjuang, hanya putus asa. Sebagai kaisar tertinggi dari pasukan Void, kekosongan kaisar ini, seharusnya tidak seperti ini, setidaknya, martabat kaisar harus selalu memiliki sedikit. Pikiran-pikiran ini terlintas di benakku, dan Yesuan tiba-tiba melompat masuk, tebakan spekulatif dan tidak dapat dipercaya muncul di benakku. Mungkinkah kekuatan tanduk raksasa kalajengking hitam ini telah mencapai titik di mana bahkan titik aslinya kuat? Ketika dihadapkan, itu hanya dapat direduksi menjadi semut, dan tidak ada rasa perlawanan, bahkan tidak berani jadi, berapa tingkat kemarahannya. Jika demikian halnya, lalu berapa tingkat teror yang dikultivasikan tubuh tanduk penyihir hitam ini sebagai alam. Kemudian, Yesuan tiba-tiba teringat tanduk hitam kecil yang dibentuk oleh sejumlah besar binatang suci yang telah dikumpulkan oleh dunia abadi. Para penyihir itu ukurannya mirip dengan monyet rata-rata, tetapi tanduk hitam itu hanya seukuran ibu jari. Menurut rasio ini, tubuh raksasa kalajengking hitam ini harus memiliki setidaknya satu meteor kecil. Dengan cara ini, keberadaan tertinggi dari titik asli umumnya dihancurkan seperti semut, dan dikatakan telah berlalu. Hei, tepat saat pikiran Yesuan berputar 100 kali, lubang hitam di depan udara gelap itu, sekali lagi terdengar teriakan, masih dari mulut kaisar yang kosong, tetapi kali ini, tetapi jelas lebih mengejutkan, ada kematian yang tebal dan menghancurkan. Yesuan menatapnya, wajahnya tidak bisa berubah lagi dalam sekejap. Adegan itu tertangkap dalam garis pandang, dan memang, seperti nalurinya, kepala ini memiliki kekosongan dari titik asli langit, dan di depan tanduk raksasa kalajengking hitam yang ditembakkan dari langit, itu memang rentan. Pada saat ini, tubuh kristal energi hitam, yang sebesar tas kecil, telah dibelenggu dari belakang sendok kembali oleh tanduk hitam jiwa. Tanduk raksasa kalajengking hitam yang telah ada sejak lama masih hanya sekitar beberapa kaki dari belakang sendok.
Tanduk utama lainnya semuanya ditusukkan ke tubuh kalajengking kosong. Tubuh orang ini semuanya dapat dikondensasi oleh kristal misterius yang ditolak oleh kekosongan kosmik dalam kondensasi ke dalam, keras hingga ekstrim, tetapi di bawah tanduk raksasa kalajengking hitam ini, hampir seperti tahu lembut tipis pada umumnya, hanya pada titik ini, pada dasarnya dapat membuktikan bahwa jiwa hitam ini luar biasa. Pada saat ini, dengan tanduk raksasa kalajengking hitam yang datang dari tengah Fem, kekosongan penyanyi dengan cepat diterima, dan tidak ada napas. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa sejak saat ini, bahkan tubuh kristal hitam besar seperti bukit kecil telah menyusut dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat, dan mata telanjang langsung lebih kecil. Lingkaran besar, tanduk hitam kalajengking hitam yang ditusukkan ke dalam tubuh jelas menangkap energi tubuh langit berbintang, dan seluruh tubuh yang terakhir awalnya dibentuk oleh kristal energi hitam murni. Jadi sepertinya penghancuran semacam ini pada akhirnya, saya khawatir hanya sehelai rambut yang tidak akan bisa bertahan. Fakta juga membuktikan hal ini, hanya kurang dari 1 menit dalam waktu singkat, tubuh kosong seperti tas kecil dari tas kecil akan hilang sepenuhnya. Tidak diragukan lagi, penangkapan tanduk raksasa kalajengking hitam ini sangat mengerikan, tidak hanya kecepatan orang-orang yang terpana, tetapi juga lebih efisien daripada ilusi tubuh ilusi Yesuan sebelumnya. Setelah yang terakhir selesai oleh Yesuan, setidaknya tanduk hitam kecil yang tersisa, tetapi kepalanya kosong, tetapi tidak ada yang tersisa. Dan saat tubuh besar Kaisar Void dibawa pergi, tanduk raksasa kalajengking hitam muncul lagi. Setelah sedikit gemetar, itu langsung dikosongkan dan terbang ke jiwa hitam. Kecelakaan tanduk raksasa muncul, sehingga menghentikan pasukan jutaan tentara yang mengintai menuju yang bergegas. Panggilan keluar. Suara tajam kekosongan datang, dan setelah tanduk raksasa kalajengking hitam terbang di atas langit di atas pasukan sejuta tentara, itu tidak dapat bertahan, dan lingkaran-lingkaran itu berputar dengan cepat, memberi orang pilihan. Mangsa berikutnya, tetapi karena ada terlalu banyak pilihan, saya tidak tahu bagaimana memulainya. Di bawah, dengan lingkaran cepat tanduk hitam, kekosongan dari kekosongan setidaknya 1 juta, semuanya gemetar tanpa kecuali. Reaksi. Bahkan puluhan ribu pemimpin regu skala besar di garis depan seluruh pasukan skuadron semuanya sama, tanpa kecuali bentuk tubuh pasukan berkepala 10.000 itu juga besar dan besar. Yang terbesar memiliki diameter lebih dari 10 meter. Keberadaan ini sekitar 10 kepala, sedangkan yang lainnya semuanya sekitar sang. Jumlahnya jauh lebih dari 1 juta. Panggilan, dalam kecepatan konstan yang melayang, tanduk raksasa kalajengking hitam di bagian atas pasukan-pasukan. Berkekuatan 10.000 itu tampaknya tidak dapat memutuskan. Butuh lebih dari 10 detik untuk berlalu, dan itu masih berputar-putar terus-menerus. Dalam menghadapi semua ini, pasukan sejuta tentara itu memarahi dan tidak berani goyang, tetapi Yesuan dan hegemoni sisinya juga sama. Dia sudah menghentikan bentuk tubuhnya, melihat ke depan dengan ekspresi kaget dan waspada. Otaknya tidak pandang bulu. Bagaimanapun, itu terlalu tiba-tiba, dan hasilnya sangat aneh. Tanduk hitam, sangat tidak dapat dipercaya sehingga sangat ganas. Adapun nyamuk berdarah, kalajengking berdarah, pada saat yang sama ketika tanduk raksasa kalajengking hitam jatuh ke bagian belakang kekosongan, telah diambil oleh Yesuan di cincin binatang peliharaan. Di satu sisi, saya khawatir bahwa tanduk raksasa kalajengking hitam memiliki minat pada kalajengking darah. Setelah menghisap kalajengking kosong, saya berbalik dan pergi ke samping untuk membersihkan darah. Bagaimanapun, yang terakhir setidaknya adalah keberadaan tertinggi dari titik aslinya. Di sisi lain, khawatir kegilaan berdarah akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi pihak lain. Saya khawatir itu akan sangat merepotkan saat itu. Sangat disayangkan bahwa ketika Anda benar-benar ingin datang, Anda tidak dapat menyembunyikannya. Terlebih lagi, apa yang disebut masalah besar ini sebenarnya berasal dari tubuh Yesuan. Ketika orang menyelesaikan sesuatu, mereka mungkin tidak kembali. Ini juga terjadi saat ini. Dalam garis pandang, di lubang hitam di depan lubang hitam, tanduk raksasa hitam yang menjerit, setelah ragu-ragu dan menghancurkan, akhirnya tidak menembak lagi, dan tiba-tiba berbelok, dan berubah menjadi pita hitam dalam sekejap mata. Putar balik memacu ke arah Yesuan dan pelayan utama Bagu. Kecepatan datang tampaknya 3 poin lebih cepat daripada ketika dia pergi, dan, pada saat yang sama pendekatan yang cepat, ukuran besar tuannya sama seperti sebelumnya, dalam proses lasing, dengan cepat berubah.
Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tanduk raksasa kalajengking hitam ini sebelumnya dipacu dari tubuh Ye Xuan. Itu adalah noda hitam debu hitam, dan kemudian naik tertiup angin dan mengembang dengan cepat. Tapi sekarang, saat berbalik dan bergegas kembali, bentuknya berubah seperti pembalikan sebelumnya. Sudut-sudut hitam raksasa asli juga pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tiba-tiba menyusut dengan cepat. Ini jelas dimaksudkan untuk berubah menjadi debu hitam seperti sebutir debu, dan kemudian memasuki kembali ritme dunia abadi Ye Xuan. Sialan, apa yang dipikirkan orang ini tentangku? Sarang tua gratis atau dongfu? Ye Xuan melihat tanduk raksasa kalajengking hitam sekilas, dan wajahnya benar-benar berubah dalam sekejap, dan air suram bersinar. Gua di dalam tubuh dikorbankan, kita akan segera pergi, dan kita tidak boleh membiarkan sudut hitam yang mati ini dibungkus. Kalimat terakhir tampaknya dikatakan berada di sisi tebakannya, tetapi sebenarnya, ini sebenarnya adalah niat sebenarnya dari Ye Xuan saat ini. Sebelumnya, dia membawa jiwa hitam ini ke dunia abadi, tetapi karena dianggap luar biasa, bahkan jika itu luar biasa, di mata Ye Xuan, tanduk hitam ini hanyalah benda mati. Tetapi sekarang benar-benar berbeda. Ketika saya memikirkan sisi lain, bahkan kekosongan kaisar yang mengerikan dapat dengan mudah membunuh dalam sekejap. Ye Xuan memiliki perasaan takut setelah keringat dingin di punggungnya. Keberadaan yang mengerikan, untuk sementara waktu, telah tersembunyi di masa lalu. Dunia abadi di tubuhnya benar-benar menyeramkan. Karena ini, tanduk hitam kalajengking hitam benar-benar melihat bundaran dan datang ke sisi mereka. Ye Xuan hampir menakuti masa lalu, dan satu-satunya pikiran saat ini adalah dengan cepat dan segera pergi dari sini, semakin cepat semakin baik. Panggilan. Tepat ketika dia dan para tiran menebak bahu kedua pria itu, dan bentuk tubuh langsung bergegas ke bagian dalam kabin pesawat ulang-alik gua yang dikawal oleh Ye Xuan, tanduk hitam yang meraung dari kejauhan, pada saat ini, juga sangat cepat. Ketika tanah datang ke depan, itu kebetulan sama dengan tenda hitam dari debu seperti butiran pada saat yang sama dengan sosok Ye Xuan, dan itu menerobos tubuhnya dan menghilang seketika. Hei, dengan pemandangan cahaya yang baru saja menangkap pemandangan ini, hati Ye Xuan tiba-tiba bergetar, dan bentuk kabin bagian dalam yang baru saja melangkah ke gua hampir jatuh ke tanah. Sialan tanduk hitam, kau keluarkan aku. Dalam sekejap mata, wajah Ye Xuan benar-benar pucat seperti kertas, dan giginya menjerit, dan Fang 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 di kabin terkejut, dan dia tanpa sadar bergegas kembali, panggil aku untuk keluar. Kenapa kamu punya barang sendiri? Bermainlah saat kamu. Ye Xuan hampir kehabisan napas, dan dia mengejutkan Hao Fang Fang dengan desahan lega. Dia berbalik dan bergegas keluar dari lubang. Dia tidak banyak bertanya, dan dia juga mengikuti dengan cermat. Alasan mengapa kapal perang dikorbankan dan dengan cepat tersapu ke dalamnya, untuk melarikan diri dari tempat ini, untuk menghindari belitan tanduk raksasa kalajengking hitam, tetapi sekarang semua orang telah berhasil memasuki keabadian, dan kemudian tinggal di gua. Itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, masalah tanduk raksasa kalajengking hitam ini belum terpecahkan untuk sementara waktu, dan lubang hitam di luar kosong, tetapi masih banyak prajurit kekosongan yang harus dihadapi. Panggil. Setelah kecurigaan diikuti oleh bergegas keluar dari lubang, Ye Xuan muram dan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan segera itu ada di dalam tubuh. Kemudian, setelah sedikit menuruti, bahkan jika Anda banyak bertanya pada sistem fagositosis tubuh, pertanyaan alami adalah tanduk raksasa kalajengking hitam. Sayangnya, hasil akhirnya membuatnya kecewa. Tanduk raksasa kalajengking hitam telah berjalan bola-balik di kekosongan lubang hitam ini dan dunia abadi dibelokkan daun, tetapi sistem fagositosis masih tidak tahu apa-apa tentangnya. Terlebih lagi, apakah itu sistem fagositosis atau Ye Xuan sendiri, tanduk raksasa hitam tidak terlihat saat ini. Barang-barang itu jelas ada di dalam tubuh Ye Xuan, tetapi sekarang, seolah-olah benar-benar menghilang. Tidak peduli seberapa keras Ye Xuan mencoba, dia tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain. Situasi yang aneh seperti itu membuat Ye Xuan tidak dapat menerima, dan dia marah pada pemandangan itu. Bagaimanapun, setelah penyempurnaan dunia abadi telah lama terhubung dengan darahnya. Tetapi tanduk raksasa kalajengking hitam ini dengan kejam mengabaikan semua ini, dan itu hanya yang kuat dan sewenang-wenang masuk dan keluar. Kuncinya adalah bahwa pihak lain jelas bergantung pada tubuhnya sendiri, tetapi Ye Xuan adalah bagaimana membuang semuanya. Jejak, itu sangat memalukan. Satu pemikiran tentang ini,
seluruh hati Ye Xuan adalah setengah dingin, sudut mati ini bukan hanya kekuatan teror, kuncinya adalah cukup sombong dan tak tahu malu, terbungkus oleh keberadaan yang tak tahu malu dan kuat ini. Saya khawatir tidak ada kehidupan yang baik di masa depan setelah terjerat dalam kekacauan yang hebat. Ye Xuan berangsur-angsur menjadi tenang, dan naik turunnya suasana hatinya juga cenderung tenang. Dengan kekuatan mengerikan dari tanduk raksasa kalajengking hitam, jika itu benar-benar tidak menguntungkan dirinya sendiri, maka kekhawatiran juga akan mengejutkannya, dan itu tidak dapat dilawan. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk melemparkan ini di depannya dan kemudian perlahan-lahan mencoba untuk menyelesaikannya. Setidaknya, dari situasi saat ini, pihak lain tampaknya tidak mengungkapkan niat buruk apapun pada dirinya sendiri. Alasan mengapa tanduk hitam ini berada di dunia abadi dalam tubuh seseorang adalah karena sulit untuk memindahkan sarangnya. Mungkin ada alasan lain untuk ini. Jika Anda melihat ke belakang dan berpikir dengan hati-hati, Anda mungkin tidak dapat menemukan inti masalahnya. Selesaikan masalah ini. Memikirkan hal ini, Ye Xuanteng merasakan hati yang besar, dan akhirnya tiba saatnya untuk melemparkan benda yang rusak ini secara menyeluruh ke belakang kepalanya. Setelah ketenangan pikiran itu tenang, dia menoleh dan menyapu ke pasukan berongga dari lubang gelap di kejauhan, dan bentuk tubuhnya dengan cepat tersapu. Meskipun Kaisar Void tergantung, tetapi garis depan pasukan jutaan prajurit, masih ada lebih dari 1.000 pemimpin pasukan raksasa, dan 3 dari mereka telah mencapai ukuran 3 kaki. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan ruang kosong berdiameter hampir 20 meter, tetapi di mata Ye Xuan, godaan dari ketiga pemimpin pasukan raksasa ini masih cukup kecil. Kaisar Void sudah pergi, maka itu hanya akan menjadi yang terbaik kedua, dan akan baik untuk menyatukan ketiga sersan raksasa ini. Dengan ide seperti itu, Ye Xuan, yang sekali lagi mengungkapkan harapannya, dengan cepat turun ke depan pasukan jutaan prajurit. Yang membuatnya kagum adalah bahwa semua prajurit di seluruh pasukan jutaan, pada saat ini, melihatnya memetik dan memetik, semua tanpa kecuali, semuanya bergerak dan bergoyang, seperti tanduk hitam pertunjukan lubang hitam di atas mereka melayang seperti pusaran air, yang jelas merupakan pertunjukan yang sangat menakutkan. Ye Xuan berpikir sedikit, dan segera menyadarinya. Jelas, ketakutan para prajurit kekosongan ini bukanlah milik mereka sendiri, tetapi tanduk raksasa kalajengking hitam yang membunuh kekosongan dari kekosongan. Sebelumnya, tanduk raksasa hitam itu keluar dari tubuh, para prajurit kekosongan ini semua dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Selain itu, tanduk hitam itu akan menghancurkan kalajengking kosong, dan akhirnya berteriak ke dalam tubuh seseorang. Adegan ini juga dilihat oleh semua prajurit Void. Dalam hal ini, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa tanduk raksasa hitam dan Ye Xuan tidak berhubungan dengannya. Saya khawatir dia mungkin tidak dapat mempercayainya, apalagi pasukan berongga ini. Alasan mengapa skuadron berongga ini menunjukkan reaksi yang menakutkan segera setelah Ye Xuan mendekat, akarnya ada di sini. Terus terang, itu adalah sebuah kata. Sekarang, di mata para prajurit hampa ini, Ye Xuan benar-benar rubah dan harimau, terlepas dari apakah dia memiliki makna ini atau tidak. Bagaimanapun, efeknya sama sekali tidak tercemar. Setelah menyadari hal ini, Ye Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak terlalu jauh ke dalamnya. Ketika dia bahkan mengetahui atmosfer misterius kristal berongga di laut, dia mencoba yang terbaik untuk memaksanya keluar. Napas ini misterius dan tidak terlihat. Ye Xuan belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Ini jelas unik untuk kekosongan bahasa ibu. Sama sekali tidak bisa melakukannya. Pada titik ini, tidak ada yang bisa menipu pasukan berongga. Mereka awalnya adalah kekosongan. Produk aksesori dari sumsum ibu dikatakan sebagai sumber yang sama. Karena alasan ini, rasa tajam dari kekosongan jenis napas ini jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebelum Ye Xuan terlalu jauh, dan jumlah udara misterius yang tersebar di lautan pikirannya tidak terlalu besar, yang mengarah pada fakta bahwa bahkan kekosongan-kekosongan kaisar yang kuat, tidak merasakan napas tubuhnya. Saat ini, Ye Xuan berdiri di depan pasukan jutaan tentara ini, dan sepenuhnya memotivasi atmosfer misterius di otak untuk diayunkan keluar dari tubuh. Dalam hal ini, aslinya paling akrab dengan atmosfer ini. Pengintai Void yang sensitif hampir semuanya pertama kali mereka rasakan. Dalam waktu singkat, semua prajurit Void di seluruh pasukan jutaan orang, semuanya mendongak dan menatap Ye Xuan. Pada awalnya, mereka semua bingung dan tidak bisa dimengerti, tetapi secara bertahap, dengan pengenalan napas ini,
fajar semua pasukan berongga mulai memanas dengan cepat, dan bahkan kegelisahan sosok itu benar-benar menghilang tanpa menyadarinya. Jelas, mereka telah menyetujui Ye Xuan, memperlakukannya sama seperti ibu virtual, atau keberadaan perkiraan. Pengakuan semacam ini, biarkan semua prajurit kekosongan menganggap Ye Xuan sebagai keberadaan yang paling dekat dan paling bergantung. Ketakutan ekstrim asli dari hati, secara alami menghilang dengan tenang. Hei, tangkap volatilitas kristal, apakah kamu menerimanya? Tepat ketika hati Ye Xuan tiba-tiba menyerah pada perubahan pasukan hampa ini, aroma sistem fagositosis tiba-tiba terngiang di benaknya saat ini. Apa volatilitasnya? Apakah itu dari prajurit kekosongan di depan? Ye Xuan segera tertegun, dan pikirannya melontarkan tebakan. Setelah sedikit tenggelam, bahkan ketika sistem segera menerima perintah balasan. Segera setelah itu, Ye Xuan merasakan ada getaran samar di benak laut. Tampaknya itu adalah kekosongan kristal sumsum yang dipisahkan dari sumber spiritual oleh laut. Seluruh proses berlangsung dalam waktu singkat, hanya sekitar belasan detik, dan makna getaran dari otak ke laut benar-benar menghilang. Agaknya itu adalah apa yang disebut kristalisasi kristal, semuanya telah diterima. Pikiran ini baru saja melayang, Ye Xuan menemukan bahwa tiba-tiba ada lebih banyak informasi dalam benaknya. Di bawah desahan sekecil apapun, dia bahkan menyadarinya. Jelas, ini seharusnya yang diterima oleh kristal sumsum berongga di laut. Kristalisasi berfluktuasi. Kristal sumsum kosong dan kalajengking berongga ini awalnya adalah sumber yang sama. Dari kekosongan sekuat berongga, hanya sumsum berongga yang dapat menerima dan menganalisis. Informasi setelah analisis kristal sumsum berongga langsung dibakar ke dalam pikiran Ye Xuan melalui sistem fagositosis, dan dia dapat memahami semuanya segera setelah membacanya. Hanya dalam beberapa detik, Ye Xuan telah sepenuhnya menyadari kejelasan fluktuasi morfologis yang ditransmisikan melalui sistem fagositosis. Yang mengejutkannya adalah ada 3 fluktuasi volatilitas yang diterima, dan itu adalah 3 sendok raksasa yang diameternya sekitar 3 kaki di belakangnya. Di antara seluruh kekosongan skuadron, hanya 3 Raja Gurita dan Raja Kalajengking Bintang 9 yang telah jatuh memiliki kristalisasi kecil di dalam tubuh, dan dengan demikian mereka memiliki keinginan untuk membaca. Kristal tersebut membentuk fluktuasi khusus, yang merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sumsum ibu virtual. Perlu disebutkan bahwa dalam tubuh ibu virtual, sebenarnya ada kristalisasi yang serupa, tetapi kadarnya berbeda, sehingga disebut kristal sumsum. Otak Ye Xuan lah yang mengetahui kristal hitam kecil yang tergantung di laut.